A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba'a Nuhin idh qala liqaumihi ya qaumi kana kabur 'alaikum kana kabur 'alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatillahi fa'ala Allahi tawakkaltu fa ajmi'u فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. Watlu jeung kudu macakeun anjeun ya Muhammadu he Muhammad alaihim ka itu kufar Mekah ae kuparo ae kupari makata tegesna ka kupar Mekah naba Nuhin khobaro Nuhin kana berita Nabi Nuh kana kisah Nabi Nuh wa yubdalu sareng dijadikeun badal minhu tina itu lapad naba Nuhin naon id qala liqaumihi dawuhan Allah id qala liqaumihi id qala tegesna dina waktu ngadawuh itu Nuh li qaumihi ka kaumna Nabi Nuh dawuhan kangjeng Nabi Nuh ya qaumi in kana kabura 'alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatillah ingkana lamun kabuktian kaburo eta berat ingkana lamun kabuktian kalakuan kaburo eta berat sako tegesna masyarakat alaikum ka aranjeun naon makomi cicingna kaula labesi tegesna cicingna kaula fikum di tengah-tengah marane wa tadkiri jeung merek peringatanana kaula wa'di tegesna pitutur kaula iyakum kamarane
bi ayatillahi ku ayat Allah. Fa'alallahi maka ka Allah unggul. Tawakkaltu tawakkal kaula. Fa ajmi'u mangka kudu ngumpulkeun marane amrokum kana urusan marane. Kudu sepakat marane kana urusan marane. Ijimu tegesna kudu ngajam marane, kudu sepakat marane ala amrin kana hiji perkara tab aluna nu bakal migawe marane bi kakaula wasuroka akum je sarta serikat-serikat marane. Alwau ari wau bimakna ma'a eta ngabogaan makna ma'a. Fa ajmi'u wasuroka akum amrokum. Summa layakun tuluy henteu kabuktian naon amrukum urusan marane alaikum ka aranjeun ka marane gummatan eta rahasia. Masturon tegesna anu disumputkeun nu ditutupan. Bal adhiru balik ta kudu ngadohirkeun marane hu kana itu amrokum. Wajahiru jeung kudu ngajaharkeun marane ni kakaula bihi kana itu amro. Summa kudu tuluy kudu ngajalankeun marane ilaya kakaula. Umdu tegesna kudu ngajalankeun marane pima dina perkara, kudu berjalan marane, kudu ngalakukeun marane pima dina perkara aron tumu anu ngamaksud marane hu kana itu. Wala tundiruna jeung wala tundiru jeung ulah mere tempo marane ni kakaula. Tumhilu tegesna ulah mere tempo marane ni kakaula. Fa inni dasaestuna kaula lastu eta henteu kaula mubalian eta anu peduli bikum kamarane. Fa in tawallaitum tuluy lamun ngabalieur marane antadkiri tina peringatan kaula. Pama sa'altu mangkan teu pernah menta kaulakum kamarane min ajrin kana ganjaran sawabin tegesna ganjaran alaihi kana itu takdir teu menta upah. Patawallahu mangka pek geurang ngabalieur marane in teu ma tegesna henteu ajri ari pahala kaula sawabi tegesna ganjaran kaula illa alallahi eta kecuali jaminan Allah
Wa umirtu jeung diparentah kaula an akuna kana yen kabuktian kaula minal muslimina eta tireng-rengan muslim. Fakandabuhu panajjainahu wa man ma'ahu fil fulki wa ja'alnahum khalaif. Pakadabu tuluy ngabohongkeun itu kaum hukana Nabi Nuh. Panajjaina maka nyalametkeun kami Allah nu maha agung huka itu Nuh. Wa man jeung kajalma-jalma ma'ahu anu tetep sartana Nuh fil fulki aisapinati dina parahu. Wa ja'alna jeung ngajadikeun kami hum ka itu Nuh wa man ma'ahu aiman ma'ahu tegesna kajalma ma'ahu anu tetep sartana itu Nuh khalaifa kana jadi pirang-pirang pengganti fil ardi di muka bumi. Wa agrokna jeung ngeremkeun kami alladina kajalma-jalma kadzabu anu ngabohongkeun itu ladina bi ayatina kana ayat-ayat kami bitupani kutupan topan teh banjir urang mah topan teh angin. Topan teh bahasa Arab mah banjir. Pangdur mangka kudu ningali anjeun Muhammad widai kana kaifa kana kumaha kabuktian naon akibatul mungdarina akibat kaum anu dibere peringatan tapi teu daekeun inget min ihlakihim nyaeta ngabinasakeunana itu mungdari. Pakadzalika mangkanya kitu pisan kana nyakitu pisan kana seperti itu ihlak naf'alu bakal midamel kami Allah Agung biman kajal maka zabanu ngabohongkeun itu man ka anjing. Ayat 70 hiji 72 sareng 73. Watlu alaihim naba'a Nuhin in qala liqaumihi ya qaumi in kana kabura alaikum maqami al-ayat. Allah subhanahu wa ta'ala marentah miwarang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supados nyarioskeun ka kaumna ngadugikeun ka kaumna tentang kisah nu
dicarioskeun teh dua kisah utama nyaeta kisah Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam sareng kisah Kangjeng Nabi Musa Nabi Harun alaihi wassalam. Ieu ayat nu lebetna perintah Allah kanggo ngadugikeun kisah Kangjeng Nabi Nuh disambung kana kisah Kangjeng Nabi Musa sareng Nabi Harun anu dilebetna nyaeta nyarioskeun kumaha azab Allah anu diturunkeun ku Allah ka kaum Nabi Nuh anu ngabangkang oge azab Allah nu ku Allah ditimpakeun ka bebengok Firaun jeung kaumna anu ngabangkang. Ieu teh hikmahna tasliyah kanggo Kangjeng Nabi khususna oge kanggo umat Nabi anu negaskeun perjuangan dakwah Nabi di mana menghadapi tantangan ti orang-orang anu mendustakan kana ajaran Allah. Eta hikmah utamina oge hikmah anu sanesna jadi pelajaran bagi orang kafir karena isi daripada kisah yang disampaikan itu adalah mengingatkan orang kafir tentang adab yang akan ditimpakan Allah dengan harapan sugan we atuh sugan we aidi peringatkeun mah sadar teu sadarnya wayana engke siksa kumaha kisahna ieu teh jadi masih berkaitan terus diperingatkan terus itu terus ieu masih kene bedegong. Cobaan Muhammad bacakeun kisah Nuh ya, kisah Nuh itu kan salah satu di antara Nabiullah bahkan merupakan Rasul pertama tapi teu sadayana kisah Nabi Nuh kesimpulanana be globalna Nabi Nuh teh masih keturunan Kangjeng Nabi Idris alaihissalam. Kangjeng Nabi Idris teh uyut jenengan Nabi Nuh teh Abdul Ghaffar bin Lamak ya, bin Mutawasslih bin Idris. Jadi jenengan Nabi Nuh teh Abdul Ghaffar bin Lamkin bin Mutawasslih bin Idris. Nabi Nuh mah jenengan Nuh mah eta mah gelarna antawis Nabi Nuh sareng Nabi Idris teh terpaut 1000 tahun. Adina surah Yunus Allah miwarang ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membacakan
sebagian daripada kisahnya Nabi Nuh. Kenapa? Karena umat Nabi Nuh itu adalah, kaum Nabi Nuh itu adalah umat Nabi yang pertama dibinasakan oleh Allah. Umat dari seorang Nabi yang pertama kali dibinasakan oleh Allah. Dan mereka itu termasuk umat yang paling hebat dalam kekufurannya. Coba didakwahi 950 tahun teonget-onget. Nu iman teh sakit wae teu nambahan. Nabi Nuh mendakwahkan tauhid. Ada kaum yang mau beriman 80 orang sampai ujung dakwah 950 tahun eta teu nambahan-nambahan umat sakit we. Begitu kufurnya, begitu hebat dalam mempertahankan kekufurannya. Nah, Rasulullah dalam memberikan peringatan di ayat-ayat yang sebelumnya, Allah telah menjelaskan kepada kita tentang perilaku musyrikin Mekah, kufar Quraisy, di mana mereka menentang dakwah, menentang peringatan Allah yang disampaikan oleh Rasulnya. Mereka malah memerangi, berbuat sesuatu yang tidak patut. Bukannya menerima, berterima kasih ditunjukkan, malah mereka membalas dengan kekejian. Nah, maka Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kisah, sepenggal kisah Nabi Nuh dan kaumnya, supaya satu jadi tasliyah pangbeberah kanggo Nabi, oge jadi pelajaran bagi orang kafir. Susuganan maranehna sadar gitu. Bagaimana kisahnya? Id qala liqaumihi ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatillah fa 'alallahi tawakkaltu fa ajmi'u amrakum wa syurakaakum summa la yakun amrukum alaikum gummatan summakdu ilayya wa la tundiru. Yaitu kisah, nah ini globalnya saja. Kita tahu dan Allah jelaskan bagaimana perjuangan dakwah Nabi Nuh alaihissalam dalam sebuah ayat atau dalam sebuah surat, surat Nuh. Dan di ayat lain Allah menyatakan walabisa fihim alfasanatin illa khamsina ama. Nabi Nuh berada di tengah-tengah kaumnya menyampaikan dakwah 1000 tahun kurang 50, 950 tahun. Nah itu panjangnya, kita lihat di kitab-kitab sirah yang disusun para ulama dari berbagai dalil. Intinya kita tahu bahwa Nabi Nuh itu masa dakwahnya panjang 950 tahun. Tapi tidak bertambah, yang iman itu cuma 80 orang. Nabi Nuh adalah nabi yang pertama diangkat menjadi rasul. Ya nabi ya rasul. Ya, akhir daripada kisah itu, setelah Nabi Nuh
Kanjeng Nabi Nuh alaihi salam menyampaikan Islam dalam kurun waktu yang panjang dengan berbagai metode dakwah, jahar, syir, lain, ya, dengan terang-terangan, dengan lembut, dengan kasar, keras, dan lain sebagainya. Itu ditempuh siang, malam. Tapi ujung-ujungnya kaum itu tidak mau beriman, malah merasa keberatan dengan dakwah Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh dia menyampaikan kepada kaumnya, in kana kabura alaikum maqami wa tadkiri bi ayatillah fa 'alallahi tawakkaltu fa ajmi'u amrakum wa syurakaakum. Wahai kaumku, apabila kalian merasa keberatan dengan keberadaanku di tengah-tengah kalian dan dengan peringatanku kepada kalian dengan ayat-ayat Allah, maka ingatlah, hanya kepada Allah aku bertawakal. Silakan sepakati urusan kalian bersama serikat-serikat kalian. Katanya kalian punya Tuhan selain Allah. Silakan Tuhan-Tuhan kalian ajak oleh kalian untuk menyepakati satu kesepakatan. Kemudian kesepakatan itu jangan sampai kalian sembunyikan, rahasiakan. Coba kesepakatan itu perlihatkan kepadaku. Apapun kesepakatan kalian, mau bunuh aku, mau bagaimana silakan. Kalau kalian merasa berat karena aku ada di tengah kalian dan merasa berat dengan peringatanku, maka silahkan ajak Tuhan-Tuhan yang diserikatkan oleh kalian dengan Allah itu, ajak oleh kalian menyepakati sebuah kesepakatan. Dan kesepakatan itu jangan disembunyikan, jangan dirahasiakan. Kemudian jalankan apa yang kalian sepakati itu kepadaku, dan janganlah kalian memberikan tempo tangguh kepadaku. Jalankan sekarang juga. Itu Nabi Nuh dugikan kaseseepan gitunya. Jangan beri tempo aku, laksanakan sekarang juga. Fa inni lastu mubaliyan bikum, karena sesungguhnya aku tidak akan peduli kepada kalian. Aku sampaikan risalah Allah, aku mengajak kalian kembali kepada Tuhan kalian yang menciptakan kalian. Aku berharap kalian itu selamat, tapi kalian malah membangkang. Silakan apa yang hendak kalian lakukan kepadaku, sepakati itu. Ajak serikat-serikat kalian, laksanakan semua itu kepadaku, jangan ditangguhkan lagi. Nah, ini harus disampaikan kepada musyrikin Mekah. Fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajrin in ajriya illa 'alallahi wa umirtu an akuna minal muslimin. Ini masih pidato Nabi Nuh. Kalaulah kalian, Nabi Nuh kepada kaum, kalaulah kalian itu berpaling dari peringatan, silahkan kalian berpaling, karena aku tidak pernah meminta upah kepada kalian. Upahku sudah jadi jaminan Allah, dan aku diperintahkan supaya menjadi bagian dari orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah. Iya, kalau orang berdakwah mencari uang, mencari upah, tentu akan merasa berat kalau ditinggalkan oleh mustami'nya. Para nabi itu berdakwah bukan untuk mencari uang, plik. Para nabi dakwah itu menyampaikan risalah Allah. Ya.
bukan mencari uang, bukan mencari upah. Tidak mencari upah. Ya, Nabi itu kalau orang menyampaikan dakwah, yang ngomongnya dakwah lah, orang berdakwah tapi untuk popularitas, ya, untuk mencari banyak pengikut, untuk kebanggaan, untuk mengumpulkan kekayaan, untuk mengumpulkan suara, yang pada akhirnya nanti suaranya itu akan dijual. Banyak pengikutnya, jual ke partai politik. Nah, kalau orang berdakwah, kedok dakwah dijadikan alat bisnis, tentu merasa rugi, kehilangan pengikut. Maka di sini Nabi Nuh menyatakan, fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajrin. Andai kata kalian berpaling dari peringatanku, silakan. Fatawallau, silakan berpaling. Aku tidak rugi. Karena aku memberikan peringatan kepada kalian bukan mencari upah dari kalian. Fatawallau, silakan berpaling. Aku tidak mencari upah. Upahku sudah menjadi jaminan Allah, dan aku memperingatkan kepada kalian karena aku diperintahkan oleh Allah untuk menjadi bagian hamba-hambanya yang tunduk patuh kepadanya. Silakan. Nah, jadi kalau orang dalam dakwah itu tujuannya Allah, mengajak manusia ke jalan Allah, maka orang itu tidak rugi kalaupun orang yang didakwahinya tidak ikut. Yang penting sudah melaksanakan perintah Allah. Nah, ini sekaligusnya untuk mengajarkan Allah, mengajarkan kepada Nabi dan umatnya bagaimana sikap seorang petugas Allah. Jangan merasa risau, jangan merasa sedih kalau umat itu menentang. Iya, karena kita mengajak mereka kepada Allah untuk menjadi hamba Allah, dan kita pun mencari keridhaan Allah. Jadi silakan, mau ikut silakan, kalian ikut, itu keuntungannya bukan untukku. Itu kalian menentang, maka akibat dari penentangannya juga bukan untukku. Yang penting aku sudah menyampaikan, gitu. Jadi Rasul teku Allah dipaparin jawaban kanggo umatnya, tapi ente langsung, kan Rasul malembut. Ya, Rasul malembut, tara main ancam-ancaman gitu, tara jadi selalu berharap nanti mereka mau iman. Nah, maka dengan ini, dengan perintah menyampaikan kisah Nabi Nuh itu, seolah-olah Allah kepada Rasulnya memberikan jawaban, di mana tidak langsung dari Nabi, tapi dengan mengungkapkan sikap salah satu di antara Nabi dan Rasul Allah, yaitu Nabi Nuh. Tak itu Nuh teta. Berarti kan Kanjeng Nabi mengikuti, karena sikap eta kudu kitu, kudu tegas. Kan Nabi mah seringnya seperti di surah As-Saff ayat 14, kunu ansarallah, kama qala Isa bin Maryam, man ansari ilallah. Jadi ente marane kudu jadi penolongku, karena yang ditakutkan itu salah persepsi. Menolong Rasul disangkanya berbuat jasa kepada Rasul. Jadi menolong perjuangan Rasul itu bukan untuk menolong Nabi, tapi membela agama Allah yang pada hakikatnya untuk diri kita sendiri, bukan untuk Nabi.
Nabi tugasnya wa ma'ala rasuli ilal balagul mubin, menyampaikan, udah selesai. Tapi dengan berbagai metode Rasulullah itu diajari oleh Allah bagaimana supaya umat itu mau diajak. Kadang diperingatkan, diancam, tapi dalam ancaman ini tidak langsung ya, tidak langsung Nabi mengatakan awas hati-hati datang azab Allah. Nggak berani Rasul mengatakan itu. Maka disuruh oleh Allah, coba ceritakan kepada mereka kisah Nabi Nuh dan kaumnya, di mana Nabi Nuh mengajak, menyampaikan risalah dengan berbagai metode pada kurun waktu yang panjang, tapi tetap pada akhirnya kaumnya menolak. Bagaimana Nabi Nuh sikapnya? Nah itu. Silakan kalau kalian mau berpaling, fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajrin. Nah, disinilah maka dai yang menyampaikan risalah Allah itu harus benar-benar ikhlas dan paham tentang dakwah. Kita diperintahkan dakwah oleh Allah, yang membalas, yang memberikan pahala atas dakwah kita adalah Allah. Kita berdakwah, menyampaikan ayat-ayat Allah kepada manusia, mengajak manusia ke jalan Allah, bukan mengajak manusia menjadi pendukung kita, bukan. Di manusia itu diajarkan kepada manusia agama Allah, risalah Allah, sampaikan. Ya, yang mau beriman itu berarti kan akan hidup bersama dalam kelompok muslim, membela agama Allah, menjadi rekan kerja untuk menyampaikan. Jadi ulah geus Islam tuluy caricing, ulah geus Islam teh dakwah. Jangan sampai tulu ya cicing, geus cicing mapan kadituna teh balik deui we. Non sababna, sabab Islamnya tidak dihayati, Islamnya tidak dijalankan, Islamnya tidak terasa indah. Islam itu harus terus hidup dalam jiwa kita, keimanan itu harus terus hidup dalam jiwa kita, bertambah, mengembang, tumbuh, sehingga terasa semakin lama bukan bosan, tapi semakin merasakan bagaimana lezatnya hidup dengan keimanan, bagaimana lezatnya hidup dalam Islam. Islam itu jadi kebanggaan. Nah itu, tidak rugi seorang penyeru ke jalan Allah yang menyeru manusia menjadi hamba Allah karena perintah Allah dan tujuan mencari ridho Allah. Tidak rugi kalaupun yang diajaknya menentang, karena mereka tidak mencari upah dengan ajakannya. Upahnya sudah dijamin oleh Allah, mereka hanya melaksanakan perintah Allah. Nah itu, jadi dina ieu kisah ku Allah digambarkan kumaha Nabi Nuh seseepan, habis-habisan Nabi Nuh, habis-habisan. Bagaimana akhirnya kisah Nabi Nuh ini? Nah ini sengaja kan supaya diberitakan kepada kaum musyrikin Mekah. Fakadzabuhu, setelah diajak dengan berbagai metode dakwah, lembut, tegas, kasar, jahar, sir, semuanya sudah dilaksanakan. Kurun waktu panjang, fakadzabuhu. Ujungnya kaum Nabi Nuh itu mendustakan. Hanya 80 orang tidak bertambah, yang lainnya semuanya mendustakan. Nah setelah mendustakan bagaimana? Panajjainahu wa man ma'ahu fil fulki. Nah ini yang hendak disampaikan kepada orang musyrik. Kemudian kami Allah yang maha agung, yang maha kuasa, menyelamatkan Nuh bersama orang yang beriman kepada Allah bersama Nuh, diselamatkan di atas perahu, di dalam perahu. Artinya Allah menurunkan azab
di mana azab itu wujudnya adalah banjir, air hujan yang turun dari langit bertemu dengan mata air yang bersumber dari bumi. Beberapa hari hujan, akhirnya bumi tenggelam, ditenggelamkannya. Bumi kakerem kucai. Jadinya mata ayah dari kendaraan diwati parahu. Nu tadina Nabi Nuh ngadamal parahu disengserikan. Nah, ya nama karasa. Matak sur Nabi Nuh intas kharu minna fa inna nasharu minkum kama tasharun. Kalau kalian hari ini menertawakan aku karena aku membuat perahu di gunung, sesungguhnya bukan kalian yang sedang tertawa, tapi kami orang beriman yang sedang menertawakan kalian, karena kalian tidak tahu apa yang akan terjadi. Kami diberitahu oleh Allah. Nah, iya, kita pun harus yakin dengan janji Allah. Khilafah alaman haji nubuah itu pasti datang, karena sudah dijanjikan oleh Rasul. Dan insya Allah tidak akan lama lagi. Kiamahnya juga sebentar lagi, apalagi khilafah alaman haji nubuah. Hari ini mulkan Jabariyah, saat-saat dimana manusia mukmin hidup di dunia ini penuh dengan ujian keimanan untuk membuktikan, memisahkan mana mukmin sejati, mana mukmin munafik. Hari ini, nah, seolah-olah janji Allah itu kan kalau belum datang kita merasa kesel, ya. Kesel, lila, ngadaguanana, kesel. Tapi kalau sudah datang, nah itu Nabi Nuh disuruh membuat perahu di gunung kan berapa hari. Mungkin orang mukmin kaum Nabi Nuh geus kesel ya, kira aya banjir teh, tuh kan. Aya geus mau banjir. Tuluy cek kaum kafir lah, Nuh mana geuning can datang wae, mana geuning can datang bae. Begitu datang, siapa yang bisa selamat? Hari ini orang menolak konsep khilafah dengan berbagai alasan, tapi itu sudah dijanjikan. Maka kita orang beriman umat Nabi wajib meyakini besok lusa khilafah itu pasti akan tegak. Yang penting bagi kita bukan dia menunggu datangnya khilafah, tapi berjuang. Ya, berjuang karena kita tidak pernah diberitahu kapan waktunya. Maka kita pun harus berjuang dan berusaha terus-menerus menambah ilmu, ya, meningkatkan keyakinan, memperbanyak ibadah. Iya, supaya apa? Supaya kita nanti di saat datangnya khilafah, kalau kita masih hidup, ya kita jangan sampai kita mendukung musuh khilafah, ya, tapi kita harus mendukung tegaknya khilafah. Imam Mahdi yang dijanjikan datang, jangan sampai sekarang kita menunggu-nunggu kedatangan Imam Mahdi, pas begitu datang malah kita jadi penentang Imam Mahdi. Naudzubillah. Nah, cerita kaum Nabi Nuh itu mereka mendustakan. Akibatnya bagaimana? Ujung daripada kisah Nabi Nuh dan orang beriman bersamanya diselamatkan Allah dalam sebuah perahu kapal besar, ya, yang konon kabarnya itu kapal terbuat dari papan kayu sejumlah 124.000 lembar, yang di setiap lembarnya ada nama semua para nabi dan rasul Allah, ya, ada nama-nama nabi. 124.000 nabi, 315 rasul, itu semuanya ada namanya di papan kapal Nabi Nuh. Jadi berarti jumlah papannya 124.000 ditambah 315 rasul. Sakitu tah. Ya. Hebatnya ngadamal tah Nabi Nuh. Kuda 80 orang berarti. Di jieuna teh kapal besarnya. Bagi jumpan can aya nu ngamimitian nyeun parahu atuh. Jadi harus bikin sendiri. Maka oleh Allah, ya,
isna'il fulka bi ayunina, dalam pengawasan Allah. Oleh Allah diberikan begitu begini, diberikan ilham, sehingga Nabi Nuh bisa membuat perahu untuk keselamatan. Wa ja'alnahum khalaifa, kemudian kaum Nabi Nuh yang beriman itu setelah diselamatkan oleh Allah dijadikan khalaif, jadi para pengganti penduduk yang hidup di muka bumi, karena semua manusia yang menentang Nabi Nuh itu dilenyapkan, ya, dibinasakan dengan banjir. Maka yang hidup itu adalah orang yang ikut di perahu Nabi Nuh. Habis semua kafir, karena Allah mengabulkan doa Nabi Nuh, Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyar. Bagaimana yang lain? Wa agraqnal ladina kaddabu bi ayatina, kemudian kami binasakan dengan ditenggelamkan orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Nah, sok bejakeun tah orang Mekah itu syete. Pangdur kaifa kana akibatul mungdarin, coba pelajari oleh Muhammad, coba pikirkan, ya, coba lihat dengan hati bagaimana akibat dari kaum yang diberi peringatan kemudian mereka tidak mau diperingati. Berarti teh kana pita Muhammad tuh mata pakadalika naf'alu biman kadzdzaba. Kaum Nabi Nuh diperingatkan tidak mau menerima, mereka dibinasakan, maka demikian pula kaummu yang mendustakanmu suatu saat pasti akan dibinasakan. Tapi cara bagaimana Allah membinasakan, itulah yang dirahasiakan Allah. Tidak sama bentuk adab yang diturunkan oleh Allah. Wih dimana atuh nulutan baik. Kemain iya ya ke ngadongengkeun siksa, ngisahkeun kisah siksa nunutan menuju nyarioskeun sorga menunutan teh ada di situ turun. Nah itu jadi bentuk adab, nah, ceritanya sama karena ini sunnatullah. Sejarah itu adalah bagian daripada sunnatullah, dan sunnatullah itu tidak akan berubah. Jadi ceritanya tetap sama. Nabi Adam alaihissalam dengan iblis, ya, Nabi Nuh dengan kaumnya yang menentang terus. Ya. Yang di dalam cerita itu, di dalam drama kehidupan dunia ini ceritanya alurnya sama. Dua jalan yang dibentangkan Allah, masing-masing ada pengikutnya, dan kedua kelompok itu tidak akan berhenti, ya, untuk terus bersaing sampai hari kiamat nanti. Nah, tapi sunatullah yang diberlakukan, siapa yang menentang ajakan untuk kembali ke jalan Allah, siapapun dia dan siapapun yang mengajaknya, asal kembali ke jalan Allah, siapa yang menentang ajakan kembali ke jalan Allah itu pasti dibinasakan oleh Allah, walaupun bentuk dan cara Allah membinasakan itu berbeda-beda. Kaum Nabi Nuh ditenggelamkan, kaum Fir'aun ditenggelamkan, kaum Numrud dibinasakan dengan nyamuk, kaum Ad dibinasakan dengan angin, kaum Samud dibinasakan dengan halilintar dan lain sebagainya. Ya, kaum Nabi Muhammad, para tokoh-tokoh Quraisynya dibinasakan di perang Badar. Iya. Banyak tokohnya yang hancur binasa, para tokohnya hampir habis. Tinggallah Abu Lahab dan Abu Sufyan. Hingga mereka itu merasa stres kan. Abu Lahab mati karena sakit, stres mendengar para tokoh Quraisy itu banyak yang gugur di medan Badar. Itu Allah yang punya rahasia, bagaimana Allah akan membinasakan. Tapi intinya semua penentang ajakan
untuk kembali ke jalan Allah, itu akan dibinasakan. Orang yang menentang ajakan risalah pasti binasa. Na'udzubillahi min dzalik. Sok baca.